Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rafiqah Majid. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah akhirnya aku bisa share aktivitas lagi. Masya Allah, setelah beberapa hari ya teman-teman, aku tuh libur upload sekitar hampir mau seminggu ya. Aku tuh nggak ada video baru. Rasanya aku tuh udah kangen banget gitu ya, pengen nyapa-nyapa teman-teman online aku semua. By the way teman-teman yang nonton video aku nih datang dari kota mana aja nih, yuk absen-absen di kolom komentar. Oke nih, langsung aja di videonya. Nah aku ini lagi isi saving challenge ya teman-teman ya. Kapan hari itu kan aku bikin saving challenge untuk uang pecahan 2000. Nah ini aku tuh baru isi segini ya teman-teman dapatnya. Nah seperti biasa abis isi uangnya ini aku langsung arsir ya teman-teman, aku tandahi. Tadi tuh aku isi sekitar ada 11 lembar gitu untuk uang 2000-an. By the way, kemarin itu anak aku libur sekolah ya teman-teman. Anak kelas 1 sampai kelas 5 tuh libur sekolah gitu. Karena kelasnya itu dipakai buat anak-anak kelas 6 ujian. Nah, jadi selama 1 minggu itu aku nggak ada aktivitas antar jemput anak sekolah. Nah, biasanya itu kalau misalkan antar jemput itu pulangnya suka beli es teh gitu ya teman-teman, es teh jumbo yang 3000-an. Tapi sekarang harganya udah naik ya jadi 4000. Nah biasanya itu kalau beli es teh jumbo itu kalau nggak satu ya dua. Nah karena kemarin itu nggak ada aktivitas antar jemput, di rumah aja, jadi ini lumayan banget uang beli esnya ini kita tabung aja, kita isi ke saving challenge. Masya Allah, semenjak ada tabungan saving challenge jadi semangat ya teman-teman nabungnya. Nah ini tadi juga aku punya uang pecahan 1000-an kayak gitu. Nah seperti biasa kalau untuk uang koin ini aku masukin di celengan plastik ya teman-teman, celengan anak-anak. Nah biasanya itu anak-anak aku yang aku suruh masukin, kalau nggak kakak ya si adik. Nah karena kebetulan si kakaknya tuh nggak ada, jadi ini yang masukin ke celengan nih si adik. Dan anak-anak tuh antusias banget ya teman-teman kalau misalkan disuruh masukin uang koin gitu ke celengan. Nah ini salah satu trik untuk mengajari anak sedari dini ya teman-teman untuk menabung. Oke lanjut aja. Nah ini aku tuh lagi bikin jelly gitu. Nah ini tuh rasa apa? Rasa blueberry kalau nggak salah. Kalau misalkan libur sekolah tuh aku seneng banget ya teman-teman bikin kayak gini, karena emang anak-anak itu suka jelly-jelly kayak gitu, dan cara bikinnya juga gampang banget. Dan biasanya aku tuh nggak terpaku sama satu rasa aja ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau misalkan lagi beli jelly-jelly kayak gini, lagi belanja bulanan kayak gitu, biasanya aku tuh beli aneka rasa kayak gitu biar anak-anak juga nggak bosan. By the way teman-teman yang sebagai ibu rumah tangga nih, pernah nggak sih ngerasa bosan kayak gitu ngejalanin peran sebagai ibu rumah tangga yang di rumah aja kerjaannya, ngurusin dan ngerjain pekerjaan domestik yang nggak ada habisnya? Aku sendiri sering ya teman-teman merasa seperti itu. Mungkin teman-teman di rumah juga sering merasakan juga. Sesekali merasa bosan dengan pekerjaan rumah itu wajar ya teman-teman. Mau kerja dimanapun itu namanya manusia ya. Pasti ada aja gitu masanya merasa jenuh dan merasa bosan. Tapi sebagai seorang ibu rumah tangga nggak bisa ya teman-teman berlama-lama seperti itu. Dan yang harus dipikirkan adalah bagaimana caranya kita untuk mengusir rasa bosan itu, sehingga kita jangan sampai gitu ya muak atau bosan dengan pekerjaan yang kita jalanin sekarang. Stigma ibu rumah tangga yang gak produktif, yang gak menghasilkan dan membosankan, itu emang masih terpatri banget ya teman-teman di lingkungan tempat kita tinggal. Stigma ini membuat ibu rumah tangga menjadi sebuah pekerjaan yang dianggap berada di kasta terendah kayak gitu ya, dan tak jarang juga dipandang sebelah mata, dan membuat para ibu rumah tangga menjadi tidak percaya diri atau insecure.
Nah, kapan hari itu aku baca-baca artikel tentang mengatasi kejenuhan pada ibu rumah tangga, dan aku juga udah mempraktekannya. Makanya di sini aku pengen sharing-sharing ke teman-teman semua. Semoga aja ada sedikit manfaat yang bisa diambil di video aku ini. Dan siapa tahu juga di sini ada yang mengalami hal yang sama, lagi jenuh, lagi bosan dengan aktivitas ibu rumah tangga yang sehari-harinya di rumah aja ngerjain pekerjaan yang berulang-ulang. Boleh banget ya nanti tulis-tulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing bareng ya. Nah oke, aku bakal sharing ke teman-teman cara mengatasi kejenuhan sebagai ibu rumah tangga atau tips mengusir rasa kebosanan untuk ibu rumah tangga. Yang pertama adalah menerima dengan ikhlas. Nah, menerima dengan ikhlas ini maksudnya itu banyak banget ya teman-teman di luaran sana yang pengen banget di posisi kita yang kerjanya di rumah aja. Ibaratnya hidup tuh sawang sinawang kayak gitu ya teman-teman, yang kerja pengen di rumah, yang di rumah pengen kerja. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu menerima dengan ikhlas keadaan kita sekarang dan menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan juga semangat ya teman-teman. Terus tips yang kedua itu menjadikan rumah sebagai playground. Nah, melibatkan anak untuk menjadi partner bekerja di rumah dalam hal berberes dan bermain. Untuk aktivitas mengasuh anak dibawa enjoy aja ya teman-teman, tidak dijadikan beban. Sesekali kalau misalkan rumah berantakan, nggak apa-apa lah ya, nggak harus yang selalu rapi atau selalu bersih. Karena kalau misalkan kita tuh harus menuntut rumah selalu rapi, selalu bersih, padahal di dalamnya tuh masih ada anak-anak yang aktif banget ya teman-teman, bermain, main apa aja gitu dikeluarin, nanti kitanya tuh bakal stres sendiri kayak gitu teman-teman, mikirin bersih-bersih rumah terus, jadi malah kita tuh nggak menikmati gitu ya bermain bersama anak. Nah, tips selanjutnya biar nggak bosen sebagai ibu rumah tangga nih, yang paling aku senengin nih, luangin waktu untuk me time. Nah, dalam sehari kita tuh bisa me time ya teman-teman, nggak usah lama-lama, sekitar 15-30 menit untuk bisa bikin energi kita kembali lagi. Nah, sehetik dan sesibuk apapun, sempatkan diri untuk me time, entah itu cuma menikmati mie pedas kesukaan kita, atau mandi yang lama dengan air hangat, atau bisa juga dengan ngopi di teras, baca buku, ngelakuin hobi kita gitu ya tanpa ada gangguan dari anak-anak. Nah, tips yang selanjutnya yaitu mencari dan melakukan hobi. Melakukan hobi atau kegiatan yang kita sukai dan bisa dilakukan di rumah, nggak perlu ikutin tren, jadilah diri sendiri, be yourself. Contohnya bisa dengan menulis, berkebun, atau melakukan olahraga favorit kamu. Nah, untuk tips yang selanjutnya yaitu belajar hal baru. Rutinitas mengurus rumah tangga dan anak setiap hari pasti akan membosankan ya teman-teman, jika tidak diselingi dengan kegiatan yang baru. Nah, teman-teman bisa mengupgrade skill dengan belajar hal-hal yang baru, yang menyenangkan di rumah, seperti belajar membuat kue, belajar membuat mainan anak-anak, dan nantinya bermain bersama. Kalau aku sendiri sekarang ini lagi seneng belajar edit video ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah lagi seneng ngelakuin hobi apa nih? Yuk sharing-sharing di kolom komentar. Nah, dalam belajar hal baru dan juga melakukan hobi ini pastinya juga harus dapat dukungan dari suami ya teman-teman, dan juga keluarga. Nah, di sini peran suami menurut aku ini berperan penting banget, apalagi untuk berbagi ya teman-teman, berbagi tugas. Ketika semua beban pekerjaan rumah tidak dibagi, pengasuhan anak dituntut sempurna dan hanya diserahkan ke ibunya saja. Sedangkan menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaannya banyak banget ya teman-teman, nggak ada habis-habisnya, terus juga nggak ada liburnya, tapi seringnya itu dipandang sebelah mata gitu ya, bahkan dilihat sebagai pengangguran yang nggak punya kerjaan. Nah, makanya di sini peran suami dan keluarga tentunya sangat penting dan diharapkan oleh seorang ibu rumah tangga. Karena hanya dengan menghargai ruang kesempatan aja nih untuk mengembangkan diri akan sangat membantu menurunkan tingkat stres ibu rumah tangga, karena dapat mengusir kebosanan yang dirasakan di rumah. Nah, tips yang terakhir dari aku yaitu mencari positive circle. Mencari lingkungan-lingkungan yang positif ya teman-teman. Kalau misalkan lingkungannya yang negatif-negatif kayak gitu, udah nggak usah diikutin aja. Nah, salah satu contoh, kalian bisa ikut komunitas ya teman-teman. Komunitas mungkin ada ya komunitas ibu rumah tangga produktif atau kayak gimana. Bisa juga ikut support group atau mengikuti akun-akun inspiratif di media sosial. Bisa juga mencari teman-teman yang punya positive vibes ini
nih. Nah, ini menurut aku ngaruh banget ya teman-teman ya. Kalau misalkan ikut kayak komunitas kayak gitu, jadi aku tuh nggak ngerasa sendiri. Aku punya teman-teman yang satu frekuensi kayak gitu ya, yang kesehariannya tuh sama, dan aku juga bisa dapat inspirasi serta motivasi dari teman-teman yang sama juga kayak gitu ya teman-teman ya, bekerja di ranah domestik namun tetap masih bisa berkarya dan berdaya, bahkan masih bisa berpenghasilan dari rumah. Nah, semoga aja tips-tips yang aku bagiin tadi sedikit bermanfaat ya teman-teman, buat yang sekarang ini lagi jenuh, lagi bosen di rumah. Kalau misalkan lagi capek ngurusin pekerjaan rumah, ya istirahat dulu ya teman-teman, nggak usah dipaksain. Kalau misalkan lagi jenuh banget, bisa juga dengan jalan-jalan keliling-keliling. Pokoknya semangat terus buat kita para ibu rumah tangga. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.